Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan sekali lagi membahas tentang isu yang cukup krusial, kontroversial, dan terjadi perdebatan yang cukup sengit di kalangan ulama maupun cendekiawan muslim Indonesia dan dunia. Dan inilah yang saya sebut sebagai masail fiqhiyah atau isu-isu fikih yang kontemporer diangkat kembali atau memang memiliki karakteristik yang cukup berbeda, dan karena itu akan tetap sepertinya mengalami perbedaan, perdebatan, dan kontroversi, yaitu tentang praktek perbankan. Sejak awal mula praktek perbankan ini masuk ke dunia Islam pada abad modern, sudah terjadi sedemikian rupa perdebatan di kalangan ulama. Walaupun pada saat itu bisa jadi ulama-ulama yang bergerak pada reformasi misalnya itu lebih banyak menghalalkan pada saat itu, tetapi juga sejak awal sudah banyak ulama yang juga mengharamkan praktek perbankan. Karena perbankan dunia, termasuk yang masuk kepada dunia Islam pada saat itu, mendasarkannya kepada sistem bunga, sistem di mana seseorang yang menyimpan di bank maupun seseorang yang meminjam uang dari bank dikenakan bunga, dikenakan tambahan sejak awal transaksi atau sejak awal kontrak ketika meminjam atau menyimpan. Nah, transaksi model ini atau praktek seperti ini di kalangan ulama fikih pada saat itu dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam, dan itu sama dengan apa yang diharamkan oleh Islam atau oleh Quran dan hadis sebagai riba atau transaksi keuangan yang salah satunya memperoleh keuntungan, artinya tukar menukar uang atau hutang piutang uang. Karena itu dilarang. Dan ulama-ulama fikih seperti inilah yang kemudian di antara mereka mendorong untuk mewujudkan sebuah sistem perbankan yang tanpa bunga, yang sekarang dikenal dengan istilah bank syariah. Tetapi tidak berarti ketika perbankan syariah di dunia Islam muncul, kontroversi itu berhenti. Baik dari sisi ulama yang masih menghalalkan perbankan konvensional, maupun ulama-ulama yang juga menganggap bahwa perbankan Islam itu sendiri masih belum bisa lepas dari transaksi keuangan yang dimana salah satunya memperoleh keuntungan dari transaksi keuangan tersebut. Karena perbankan Islam itu sendiri hadir dalam sebuah sistem keuangan dunia yang pondasinya memang bagaimana agar orang yang punya uang dan orang yang perlu uang itu perlu memberikan tambahan. Jadi karena itu praktek-praktek perbankan syariah jika diteliti lebih lanjut, paling tidak oleh mereka yang masih tidak setuju dengan perbankan syariah, dianggap itu hanya copy paste belaka dari perbankan umum. Karena bank, kita tahu bank syariah misalnya, dia tetap memberikan tambahan bagi orang yang menyimpan uang di bank tersebut, dan juga meminta tambahan bagi orang yang mengambil atau meminjam uang dari bank tersebut. Dan praktek itu masih terjadi dan sama menggunakan hilah atau
siasat-siasat fikih dianggapnya, karena basis pondasi ekonomi dunia itu masih seperti itu. Jadi perbankan syariah masih belum bisa sedemikian rupa. Atau juga pada prakteknya dunia keuangan atau sistem keuangan dunia itu masih menguasai sedemikian rupa sehingga alternatif-alternatif yang diberikan oleh perbankan Islam itu relatif tidak berarti sama sekali. Bahkan negara-negara dunia seperti Saudi Arabia, bahkan Iran, apalagi Indonesia, Malaysia, itu ketika berhubungan dengan negara-negara lain, pengusaha-pengusaha lain juga pada prakteknya tidak bisa lepas. Jadi kalau di Indonesia misalnya orang seperti Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai lokomotif dari Bank Syariah, ketika menjadi wakil presiden misalnya, tentu saja hampir tidak bisa untuk memastikan seluruh transaksi negara, transaksi pengusaha di Indonesia agar bisa lepas dari perbankan konvensional. Itu tidak bisa, karena sistem dunia sudah jadi sedemikian rupa. Karena itu memang kompleks dan bisa dilihat bahwa ini tetap bermasalah. Karena itu perbankan syariah juga dianggap belum memberikan alternatif. Karena itu masih banyak juga beberapa pihak yang kemudian menganggap perbankan syariah sendiri tidak syar'i atau masih menggunakan sistem yang disebut sebagai riba atau sebagai sesuatu yang tidak islami di seluruh dunia. Nah, salah satunya adalah misalnya karena menggunakan uang. Kita tahu uang adalah sistem modern. Jadi uang dengan kertas itu adalah sistem modern, karena kertas itu berbeda dengan uang pada masa dahulu yang berbentuk emas dan perak. Jadi dia tidak real, apalagi sekarang sudah ada saham, ada lagi Bitcoin dan lain sebagainya yang semakin uang virtual misalnya semakin tidak real lagi, semakin tidak tidak betul-betul harta, betul-betul sesuatu yang punya harta. Tanah misalnya itu harta real, tanah, emas itu harta yang real, yang nyata. Tapi kalau kertas itu tidak. Nah, karena itu misalnya contoh buku ini buku yang atau beberapa pihak yang mengatakan juga bahwa bank syariah masih tetap belum syar'i. Belum juga orang-orang yang mengkritik tentang konsep-konsep, praktek-praktek dan implementasi dari perbankan syariah, program atau produk-produknya seperti murabahah, mudharabah itu dianggap tidak jauh berbeda dari perbankan konvensional. Tetapi kita sebagai sebuah institusi pendidikan atau akademik, kita harus melihatnya sebagai ragam pandangan, lalu kemudian kita menghormati pilihan masing-masing, karena tentu saja ini adalah karya intelektual di satu sisi, di samping pilihan-pilihan keimanan. Bagaimana seseorang secara akademik kemudian berpendapat dan berijtihad, bagaimana memahami sesuatu yang memang pada masa Nabi tidak ada. Jadi bank dengan model persis seperti ini pada masa Nabi tidak ada. Baitul Mal pada masa Nabi itu bukan bank, tetapi bendahara yang tidak, bendahara keuangan yang hanya menyimpan uang, tapi dia tidak memperoleh sesuatu atau tidak juga memberikan sesuatu. Beda dengan Baitul Mal sekarang, perbankan sekarang yang menghimpun uang masyarakat, tetapi dia memberikan imbalan kepada yang menghimpun dan meminta tambahan dari orang yang meminjam atau menggunakan uang tersebut. Nah, itu tidak ada sistem persis seperti itu pada masa Nabi.
uang kertas juga tidak ada. Karena itu hampir tidak mungkin kita bisa menyetop perbedaan pendapat para ulama. Jadi ada yang tetap menghalalkan bunga bank selama itu dikelola secara baik, secara bermartabat, secara sesuai dengan supply dan demand keuangan di suatu negara, oleh negara tentu saja, bukan oleh pribadi-pribadi yang greedy, yang rakus sehingga akhirnya menghancurkan. Tapi juga banyak ulama, baik dulu dalam arti pada awal-awal munculnya perbankan maupun sekarang. Malah sekarang bisa jadi sebagian besar ulama fikih, terutama apalagi ulama ekonomi syariah, itu sudah memastikan bahwa bunga bank adalah haram. Majelis-majelis atau lembaga-lembaga fikih dunia sebagian besar sudah mengharamkan bunga bank sebagai sesuatu yang riba, dan karena itu harus pindah ke perbankan syariah. Tetapi juga tidak, ini fatwa-fatwa ulama yang banyak ini, yang lembaga-lembaga dunia yang banyak ini masih belum bisa menutup semua ulama. Masih tetap ada ulama-ulama dunia, ulama Indonesia yang mengatakan bunga bank tidak haram. Lembaga fatwa dunia, misalnya Majma' al-Buhus al-Islamiyah, kalau yang lembaga-lembaga fatwa yang mengharamkan seperti Majma' Rabithah, Majma' Fiqih Rabithah Alam Islami, jadi lembaga fikih yang dimiliki oleh OKI. Kalau Majma' Buhus al-Islamiyah, lembaga fikih yang dimiliki oleh Al-Azhar University atau Azhar Asy-Syarif Mesir. Pada tahun 2002 itu mereka berkumpul, berijtihad, membahas semua ulama yang ada di situ dan menghasilkan bunga bank bukan riba. Sekalipun ada dua anggotanya yang tidak sependapat dan memilih memilih pendapat yang berbeda, yang mengatakan bunga bank adalah haram. Tetapi sebagian besar atau selain dua orang ulama itu, Majma' al-Buhus al-Islamiyah yang di Kairo, Mesir itu mengatakan bunga bank adalah bukan riba dan karena itu halal. Jadi riba semua ulama bilang haram. Tetapi apakah bunga bank adalah riba? Nah ini perbedaan atau kontroversinya. Yang ada yang mengatakan halal atau boleh dan dia bukan riba, seperti ulama-ulama kalau dulu Muhammad Abduh misalnya, kemudian kalau Said Tantawi, Ali Jum'ah, dan banyak sekali ulama-ulama di Mesir kalau di dunia ya. Kalau di Indonesia dulu adalah Muhammad Hatta misalnya, walaupun bukan ulama tentu saja. Kalau yang cendekiawan adalah Dawam Raharjo, itu peletak batu pertama ekonomi syariah di Indonesia melalui Triple IT, dan beliau mengatakan bunga bukan riba dalam berbagai bukunya. Hasan kalau tidak salah, pendiri Persis, juga mengatakan hal yang sama, dan ulama NU berkali-kali bahsul masail masih tetap dengan 3 pendapat, tidak bisa atau belum bergeser. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan syubhat. Jadi ulama Muhammadiyah mungkin kalau sekarang sebagian besar sudah mengharamkan bunga bank, tapi kalau dulu kita masih menemukan banyak ulama-ulama Muhammadiyah yang mengatakan bunga bank adalah halal. Jadi bunga bank ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Nanti kita bicarakan kenapa halal, kenapa haram ya. Tapi intinya ya inti umumnya karena dia bukan riba yang diharamkan itu, dia praktek lain untuk tujuan lain, untuk misalnya. Tapi yang mengharamkan ya
mengatakan itu riba yang sesungguhnya. Itulah riba yang diharamkan Islam itu, karena itu bunga bank adalah riba. Tapi tidak berhenti di sini, jadi halal, satu mengatakan halal, dua mengatakan haram, yang ketiga mengatakan syubhat. Nah ini dulu di NU dan Muhammadiyah ada, terutama di NU, syubhat artinya sesuatu yang tidak bisa dipastikan haramnya, tapi dekat dengan haram. Karena itu lebih baik untuk ditinggalkan. Tetapi tidak bisa dipastikan. Kenapa? Karena ya bisa jadi karena sulit untuk dihindari, bisa jadi karena dia masuk dalam kehidupan kita semua, terutama di Indonesia. Tentu saja kita tidak bisa lepas dari kehidupan atau perbankan konvensional. Walaupun kita sudah mengikuti bank syariah. Bank syariah sendiri punya hubungan dengan bank konvensional. Banyak cerita juga kalau bank syariah sendiri juga menyimpan uangnya di BI, itu bank konvensional juga. Begitupun bank-bank Islam dunia tidak jauh berbeda. Apalagi komunikasi, relasi, percampuran, dan lain sebagainya juga terjadi. Dan karena itu hampir sulit. Karena sulit ya sudah syubhat saja bagi yang bisa menghindari dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah ada 3 pendapat paling tidak: halal, haram, syubhat. Syubhat. Tapi juga ada pendapat lain yang seperti yang saya bilang mengatakan bahwa bank syariah sendiri yang sebagai alternatif menganggap dirinya sebagai perbankan non riba atau non bunga karena itu alternatif dari bank konvensional, itu dipandang oleh beberapa ulama yang kritis terhadap bank syariah juga masih mengatakan belum syar'i atau tidak syariah, dan tetap masih mempraktekkan sistem perbankan konvensional dengan nama yang berbeda, dengan cara yang berbeda, tetapi substansinya adalah sama. Apa substansinya? Ya bank ingin dapat uang. Bank ingin dapat uang, atau bank juga memberikan uang. Walaupun Bank Islam mengatakan itu investasi atau itu jual beli. Tetapi di mata orang yang mengkritiknya, yaitu bukan investasi, itu tetap hutang piutang atau tetap transaksi keuangan yang dimana salah satunya harus membayar lebih atau menerima lebihan. Jadi uang dan uang itu jadi tak tukar menukar uang dan uang, bukan murni investasi. Jadi itu kira-kira secara umum. Tetapi kalau kita baca satu persatu tokoh-tokoh dunia itu, tentu saja lebih rumit, lebih kompleks. Misalnya Umar Chapra, salah satu penulis terbaik ke dunia tentang ekonomi syariah, juga ketika membahas tentang bunga, riba, atau economic justice, just ekonomi yang adil, itu begitu rumit, begitu kompleks. Jadi tidak sesederhana mengatakan bunga adalah riba, lalu alternatif ekonomi Islam adalah non bunga dan non riba, karena sedemikian rupa memang kompleks ya. Tetapi untuk pembelajaran sekarang, saya hanya akan mencoba menjelaskan paling tidak 4 pendapat tadi, yang mengatakan halal, yang mengatakan haram, yang mengatakan syubhat, dan yang mengatakan bahkan perbankan syariah masih tetap haram. Jadi ada 4 kira-kira lah. Ini untuk menyederhanakan saja, karena jika didalami lebih lanjut tentu lebih rumit, lebih kompleks, dan perlu bacaan-bacaan yang dan waktu yang lebih dalam.
Oke, ke pendapat yang pertama. Di antara ulama yang mengatakan bahwa bunga bank adalah bukan riba dan karena itu tidak haram, kalau dulu adalah Muhammad Abduh misalnya, begitupun Rashid Ridho, dan kalau sekarang Ali Jum'ah, Said Tontowi, dan beberapa ulama lain yang tergabung dalam Al-Azhar University atau Jami'atul Azhar yang sangat terkenal itu. Pertama, landasan yang paling utama tentu saja bahwa lembaga perbankan adalah lembaga yang dianggap niscaya ada, dan lembaga perbankan ini secara umum itu kan menyelenggarakan hanya dua hal saja. Yang pertama adalah penyimpanan, yang kedua adalah pinjaman. Nah, dari pinjaman itu dia mengambil tambahan, dan kepada yang menyimpan lalu dia bagi dari yang dia terima dari tambahan itu untuk kepada orang-orang yang mau menyimpan uangnya di bank tersebut. Nah, model seperti ini menurut menurut para ulama yang membolehkannya, itu adalah model kerjasama, itu adalah model investasi, atau itu adalah model kesepakatan kerjasama antara orang yang punya uang dan orang yang memerlukan uang, dan bank adalah mediatornya sehingga terjadi pergerakan ekonomi, sehingga terjadi perkembangan ekonomi. Karena ekonomi hanya bisa berkembang jika orang yang punya uangnya mau digunakan, dan orang yang tidak punya uangnya mau meminjam atau mengambil dari uang-uang yang orang yang punya uang itu, sehingga terjadilah pergerakan ekonomi, bisnis, perdagangan, industri, apalagi proyek-proyek pemerintah dan lain sebagainya, baik antar negara yang kaya dengan negara yang miskin misalnya, atau antar individu-individu dalam satu negara, antar perusahaan-perusahaan. Itu baru karena banyak sekali orang yang tidak punya modal, tapi dia mampu untuk bekerja, mampu untuk berusaha, mampu untuk mengembangkan sebuah industri. Nah, itu hanya mungkin bisa dilakukan dengan mediator perbankan itu, karena dia tidak mungkin bisa ketemu satu persatu orang untuk mengumpulkan, dan tidak mudah memperoleh kepercayaan itu. Tapi perbankan yang dipercaya oleh pemerintah itu mungkin berdiri sebagai mediator, sehingga mengumpulkan, menghimpun uang orang di satu sisi, di sisi yang lain menyalurkannya kepada orang yang ingin menggunakannya untuk bisnis, perdagangan, produksi, industri, dan lain sebagainya. Jadi karakter dari perbankan itu justru dianggap sebagai karakter kerjasama, karakter kontrak, untuk memastikan uang itu bisa bergulir, uang itu bisa bekerja, uang itu bisa bergerak, tidak tersimpan begitu saja di kalangan orang-orang kaya, tapi bergerak untuk membiayai, mengembangkan ekonomi dunia. Nah, itu secara umum, dan lalu logikanya adalah tentu saja ini sesuatu yang baru. Al-aslu fil muamalati al-ibaha. Pada dasarnya adalah boleh, tentu saja ya selama tidak menipu, kemudian menepati janji dan lain sebagainya. Nah, disebutkan pertama atau terakhir nggak masalah bunga itu, karena ini adalah merupakan konsekuensi dari bank sebagai medium. Tentu saja dalam konteks transaksi atau kerjasama ini akan ada orang yang gagal, akan ada orang yang terjerat misalnya karena tidak punya kapasitas ketika melakukan bisnisnya, atau dia salah urus ketika pinjam dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa menjadi alasan untuk menyalahkan sistemnya, karena misalnya banyak kita tahu ada negara-negara miskin yang semakin miskin karena terjerat hutang melalui sistem ini, atau individu yang semakin miskin, semakin bangkrut, hancur karena terjerat oleh hutang perbankan yang model seperti ini.
Dan ini diakui, ini betul ada. Tetapi juga kita harus melihat banyak negara-negara yang lalu makmur, lalu kaya dengan sistem seperti ini. Jadi belum tentu karena sistemnya, tapi bisa jadi ya karena salah urus, terlalu banyak korupsi, karena tidak punya kapasitas ketika mengurusnya, atau kong kali kong para pihak yang ingin memang membuat uang perbankannya tidak tumbuh baik, secara baik. Ini yang mungkin terjadi karena nyatanya ada negara-negara seperti Singapura, Cina, Vietnam sekarang, Thailand misalnya, dan banyak negara-negara lain, bahkan Indonesia juga secara umum, itu mengalami pertumbuhan yang baik, kemakmuran yang baik dibanding sebelumnya ketika menggunakan sistem perbankan ini. Jadi itu kira-kira secara umum logikanya. Tentu saja masih banyak logika yang lain, tetapi yang utamanya adalah bahwa riba dan bunga bank berbeda. Karena kalau misalnya berbedanya itu karena kalau riba itu persen dengan persen. Dia bukan mediator yang dikelola secara rasional oleh negara. Dia persen dengan persen yang eksploitatif, yang membuat seseorang akan terkooptasi, terzalimi, kira-kira begitu. Dan karena itu istilahnya adafan, mudha'afan, zalim dan lain sebagainya ketika riba, dan riba jahiliyah dan riba ketika orang hutangnya itu sebagian besar untuk konsumsi. Jadi nggak bisa, dia hutang untuk makan, nggak bisa bayar, utang lagi, tapi dinaikkan terus, tumpuk menumpuk dan itu karakter bank tidak seperti itu. Karakter utamanya ya, bahwa ada yang untuk konsumsi. Nah karena itu nanti ada orang yang mengatakan halal pun di sana di dalamnya ada perbedaan juga ketika ada istilah bunga konsumsi, bunga produksi dan lain sebagainya. Tapi secara umum alasannya adalah bahwa bunga berbeda dengan riba. Riba jelas haram, sementara bunga adalah mekanisme yang memungkinkan sebuah sistem perbankan bisa berjalan, bisa berkontribusi, dan bisa menggerakkan sendi-sendi ekonomi sebuah negara dan dunia. Itu kira-kira. Ada persoalan di perbankan? Ada, tetapi ya diselesaikan persoalan-persoalannya, bukan dihancurkan sistemnya. Kira-kira seperti itu. Nah, sementara ulama yang sekarang sudah sebagian besar ulama yang mengatakan bahwa sistem perbankan dunia, sistem perbankan konvensional itu tidak adil, itu zalim, dan itu menghancurkan ekonomi dibanding menggerakkan ekonomi. Tentu risetnya banyak, alasannya banyak, negara-negara yang hancur sebagai bahan untuk sampai kepada kesimpulan ini, begitupun individu-individu. Tetapi yang paling utama disoroti adalah bahwa sistem perbankan sekarang itu berbasis bunga, yang itu adalah merupakan riba dalam Islam. Dan karena riba maka haram. Gambaran sebagai ribanya adalah bahwa sistem perbankan itu kan jika disederhanakan adalah sistem hutang piutang. Sistem hutang piutang artinya seseorang yang naruh uang di bank itu kan sama seperti orang yang memberi hutang kepada bank. Begitupun orang yang meminjam uang dari bank itu sama seperti orang yang berhutang kepada bank. Nah, sementara dalam hutang piutang dalam Islam itu tidak boleh ada salah satu yang memberi tambahan dan yang lainnya menerima. Jadi 100.000 naruh di bank, atau 100.000 atau 100 juta. 100 juta naruh di bank atau 100 juta minjam ke bank,
itu tidak boleh ketika dikembalikan itu lebih dari 100 juta. Karena itu hutang piutang yang salah satunya ada tambahan, dan tambahan itu disebut sebagai riba. Nah, itu pokok pikiran yang paling utama. Jadi kita naruh di uang di bank 100 juta, lalu kemudian kita memperoleh 110.000, 101 juta misalnya, dapat 1 juta selama 1 tahun karena ada waktu. Itu 1 juta itu tambahan, dan tambahan itu tambahan dari hutang piutang. Jadi sistem perbankan yang ada sekarang dianggap sama persis dengan hutang piutang, dan hutang piutang itu dalam fikih tidak boleh ada tambahan, dan ketika ada tambahan maka tambahan itulah dianggap sebagai riba. Jadi ada banyak alasan lain, argumentasi lain, tapi yang paling utama adalah ini. Jadi hutang dianggap sebagai hutang piutang atau sama persis dengan praktek hutang piutang, dan karena itu tidak boleh ada tambahan. Begitu ada tambahan maka itu adalah riba. Atau bahasa lain adalah dia transaksi keuangan, artinya uang dengan uang gitu loh, kali bil kali, den bil den. Uang itu kan sesuatu yang seperti hutang, artinya dia menyimpan suatu nilai, tapi nggak di situ nilainya, dan itu adalah hutang itu. Misalnya kita bikin kertas tentang kekayaan, kan bukan di kertas itu kekayaannya, tapi dia representasi dari kekayaan, dan karena itu kertas ini dianggap sebagai bukan kekayaan yang sesungguhnya, atau uang, atau karena bukan kekayaan maka dianggap sebagai hutang. Nah, kalau ditukar menukarkan, dijual belikan, maka itu artinya adalah jual beli hutang dengan hutang, atau tukar menukar hutang dengan hutang. Ketika salah satunya lebih, maka itu adalah riba, itu adalah haram. Atau lihat aja gambarannya kan. Jadi orang yang menyimpan uang di bank itu kan artinya menghutangi ke bank uang, lalu bank menggunakannya. Itu kan hutang piutang. Atau orang yang meminjam uang dari bank itu, maka dia sesungguhnya hutang uang ke bank, lalu dia gunakan, lalu dia mengembalikannya lebih. Nah, itu persis yang digambarkan oleh fikih. Dan ulama kaliber dunia yang sangat terkenal yang sering saya kutip, yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi, termasuk ulama yang mengharamkan secara jelas, tegas, bahwa bunga bank adalah riba. Guru saya di Syria, Syekh Wahbah Zuhaili, penulis kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, juga mengatakan bunga bank adalah jelas-jelas haram, dengan gambaran yang utama adalah ini. Gambarannya adalah bahwa praktek perbankan adalah praktek yang sama persis dengan hutang piutang yang digambarkan oleh fikih. Karena itu jika salah satunya membayar dan yang lain menerima lebih dari hutang pertama, dari simpanan atau pinjaman pertama, maka itu adalah riba yang sesungguhnya. Nah, itu kira-kira. Nah, pendapat yang ketiga, tentu saja pendapat yang kedua yang mengatakan haram ini sekarang membesar dan memberikan alternatif, lalu apa yang kita kenal dengan istilah perbankan non bunga, tanpa bunga, dulu namanya free interest bank. Jadi bank tanpa bunga dulu. Lalu kemudian bank tanpa bunga ini pada prakteknya sesungguhnya kalau dulu ada dua opsi kalau dulu. Kalau sekarang yang dikenal cuma satu opsi, yaitu opsi yang kita kenal sekarang, baik Malaysia, Pakistan, Saudi, Indonesia, lalu Timur Tengah, sebagian besar ini opsi opsi tunggal. Dulu dua opsi untuk menghindari bunga ini adalah satu opsi bagaimana bank terlibat dalam transaksi bisnis, sehingga ketika bank mau memberikan lebih atau menerima lebih, kelebihannya itu bukan sebagai bunga tapi sebagai hasil transaksi,
hasil bisnis, hasil perdagangan atau hasil investasi, gitu. Bukan bukan jadi kalau digambarkan mana ya? Oh ini. Jadi apa yang disebut sebagai tambahan bank ini kan tidak mungkin tidak memberikan tambahan kepada orang yang menyimpan uang di situ. Jadi gimana ya? Ini kita bilang orang yang menyimpan ya, simpan. Nanti apapun istilahnya bisa macam-macam ya. Atau orang yang pinjam. Ini kita bilang bank. Nah, bank ini tentu saja memberi tambahan kepada orang yang mau menyimpan atau meminta tambahan dari orang yang meminjam. Nah, di bank konvensional tambahannya ini menggunakan sistem bunga. Sistem bunga adalah sistem di mana orang sudah dipastikan berapa yang diberikan tambahannya kepada orang yang menyimpan dengan menggunakan persentase melihat dari berapa lama dan berapa besar dia simpan. Begitupun sama kepada orang yang meminjam. Sudah dipastikan meminta berapa banyak tambahan yang diminta oleh bank melalui persentase dan waktu yang digunakan oleh si peminjam berapa lama. Nah, itu kira-kira sistem bunga itu. Nah, sistem inilah yang kemudian diharamkan oleh ulama kelompok 2 yang mayoritas itu, karena ini sama persis dengan hutang piutang. Jadi haram. Nah, karena haram maka perlu opsi kan? Alternatif. Jadi alternatif. Nah, alternatifnya itu tambahan ini tetap ada, tapi tidak menggunakan sistem bunga. Ini satu opsi. Jadi bank tetap memberikan, tetap meminta, tapi bukan dengan sistem bunga. Sistemnya apa? Sistemnya bank terlibat langsung dengan bisnis dan perdagangan. Jadi, misalnya untuk orang yang menyimpan, maka bank bilang berjanji bahwa uang Anda saya akan bisniskan. Berapa untung dapat, kamu saya akan kasih. Gitu kira-kira. Jadi beda nanti polanya pola investasi. Kira-kira begitu ya. Atau polanya pola kerjasama. Nah, karakter yang utamanya ya bank terlibat dalam bisnis perdagangan. Inilah yang dilakukan oleh bank syariah dengan sistem murabahah, mudharabah. Jadi bank berbisnis. Lalu untungnya, hasilnya berbisnis atau berinvestasi. Lalu untungnya, hasilnya dibagi kepada orang yang menyimpan di bank. Jadi bukan ditentukan sejak awal berapa persentase. Begitupun orang yang mungkin meminjam ke bank syariah, maka dia diminta komitmennya untuk berbagi. Jadi bisnis, perdagangan atau kerjasama atau investasi. Ketika untung maka yang meminjam harus berbagi. Hasil selisihnya tentu dibagikan ke sini. Jadi ini karakternya. Nah, karakter ini tentu opsi pertama ya. Nah, opsi yang kedua itu bank memang tidak boleh memberikan tambahan yang syar'i ini ya. Jadi ketika bunga dianggap haram, maka tambahan maupun bunga tidak boleh. Ini opsi bank syariah yang tidak terkenal sekarang. Karena tidak memberikan tambahan maupun bunga, maka bank itu dalam konteks
dalam konteks bank, dalam konteks untuk membuat bank menjadi Islami, itu bank bersifat sosial, bukan komersial. Kalau tadi kan komersial artinya si bank ikut memperoleh untung sebagai lembaga yang mencari keuntungan. Jadi kalau tadi bank Islam masih komersial. Komersial artinya dia melakukan transaksi-transaksi yang memperoleh keuntungan. Nah, kalau opsi yang kedua, bank itu harus menjadi lembaga sosial yang tidak boleh mengambil keuntungan dan tidak juga memberi keuntungan kepada orang yang menyimpannya. Dia betul-betul lembaga sosial. Cuma karena lembaga sosial tentu saja perlu hidup, perlu didanai, perlu didukung. Nah, siapa yang mendukungnya? Negara salah satunya, atau mungkin boleh mengambil dana-dana atau meminta komitmen dari dua pihak yang menggunakan atau yang meletakkan dananya agar perbankan tetap berjalan, tetapi dia tidak boleh menjadi lembaga komersial. Tapi kalau dalam bank syariah sekarang dia memang dituntut untuk menjadi komersial. Dia ikut membeli ketika murabahah, ikut menjual ketika murabahah. Dia ikut kontrak kerjasama investasi ketika mudharabah dan lain sebagainya. Jadi terlibat dalam transaksi komersial. Kalau yang opsi pertama, nah ini opsi pertama. Tapi opsi kedua untuk menghindari bunga itu, bank menjadi lembaga sosial. Lembaga sosial ya lembaga yang tidak berpikir mencari untung, tidak membagi untung juga kepada orang yang menyimpannya, enggak, tapi dia sosial, menjadi lembaga yang mau menyimpankan uang agar supaya uang orang tidak hilang dan mau menyalurkannya tetapi tidak meminta untung dari orang yang menggunakannya, sehingga orang-orang yang mau berbisnis memiliki kepastian dana dari lembaga-lembaga sosial itu. Ya mungkin kalau sekarang lembaga pendidikan yang sosial ya, bukan yang komersial. Nah, ini opsi yang lain. Jadi satu, ulama-ulama yang menghalalkan, yang kedua ulama yang mengharamkan. Nah, ketika mengharamkan ini lalu ulama memiliki dua opsi sebagian besar komersial, tapi ada opsi yang sosial. Dulu ditawarkan oleh ulama-ulama kalau di Indonesia seperti Kiai Haji Farid Mas'udi dari NU, itu menawarkan bagaimana bank menjadi lembaga sosial. Dan kalau tidak salah, tapi perlu dicek, saya dengar juga beberapa ulama di Irak, lalu kemudian di Iran juga, yang di Iran yang Syiah, mengusulkan itu. Tapi praktek persisnya saya tidak tahu di Iran seperti apa ya. Tetapi usulannya bagaimana dia menjadi lembaga sosial. Nah, itu berangkat dari pendapat yang kedua yang mengharamkan bunga. Nah, di Indonesia seperti yang saya bilang, berkembang juga pendapat yang mengatakan, terutama di NU, bahwa bunga bank adalah syubhat. Syubhat itu ya tidak bisa dipastikan haramnya, tapi mendekati. Jadi baiknya tidak, tapi kita tidak bisa melarang orang, kira-kira begitu, karena ini sesuatu yang tidak bisa dihindari, niscaya ada di mana-mana, dan ya ini stimulasi bisnis yang memungkinkan bisnis bisa terjadi, bergerak, jalan. Jadi orang-orang yang memang tidak mampu untuk berbisnis secara baik jangan masuk karena akan terjerat. Orang-orang yang hanya bisa makan, minum, konsumsi mungkin tidak perlu atau tidak boleh berhubungan dengan bank. Tapi orang yang mampu untuk punya kapasitas untuk itu penting karena itu bisa menggerakkan ekonomi misalnya. Jadi karena itu dianggap sebagai syubhat, dan ketika syubhat tentu sebisa mungkin ada pilihan bank yang non bunga kalau bisa, terutama jika betul-betul non bunga.
Nah, itu pendapat yang ketiga. Nah, jadi pendapat yang ketiga ini mungkin merangkum atau mengambil sisi dari pendapat pertama dan pendapat yang kedua. Yang kedua, lebih dekat dengan yang kedua tetapi memaklumi pendapat yang pertama, atau memahami, memaklumi dan mengerti dan bisa paham kenapa itu masih harus dilakukan dan terjadi, terutama dalam bisnis skala besar, makro ya. Karena bisnis skala besar itu hampir tidak mungkin tanpa menggunakan perbankan konvensional atau bunga. Ekspor impor misalnya kita berhubungan dengan negara-negara lain, itu hampir tidak mungkin, atau sebagai sebuah negara itu sendiri, negara Islam manapun tidak mungkin bisa hidup tanpa berhubungan dengan negara-negara lain yang memiliki model bank konvensional. Bahkan antar bank Islam sendiri sampai sekarang masih belum bisa dipastikan, misalnya Indonesia sama Malaysia, atau bahkan Indonesia sama Arab Saudi sendiri, itu belum bisa dipastikan untuk semuanya murni syariah. Karena ya negaranya mungkin juga tidak mau rugi, tidak mau terjebak pada komitmen yang lebih sulit, lebih rumit dan lain sebagainya. Kita tahu di bank Islam masih banyak hal-hal yang mungkin dianggap menyulitkan, tapi ketika memudahkan malah lari ke model-model bank konvensional nanti dikiranya. Nah, itu kira-kira jadi skala makro dunia antar negara, antar perusahaan besar, itu masih sulit untuk tidak terjebak atau tidak ikut dalam sistem perbankan konvensional. Karena itu syubhat ya menjadi salah satu pilihan pandangan. Itu yang ketiga. Yang keempat, dari yang ketiga itu bisa dikatakan antar 1 dan 2. Yang keempat seperti yang saya bilang adalah semangatnya dari kelompok yang kedua yang mengatakan bunga bank itu adalah haram, tetapi sangat radikal. Maksudnya radikal di sini maksudnya sangat dalam, sangat concern pada substansi dasar dari ekonomi syariah. Jadi misalnya substansi dasar dari ekonomi syariah itu kerjasama. Maka harus dipastikan kerjasamanya itu ada. Kalau tidak ya tidak bisa. Nah, karena itu kelompok 4 ini lebih banyak mengkritisi, lebih banyak melihat bahwa alternatif dari bank syariah itu pada dasarnya sekarang yang dipraktekkan di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia itu belum mencerminkan ekonomi syariah yang murni. Dia masih mempraktekkan ekonomi kapitalisme atau ekonomi perbankan konvensional. Dan karena itu menurut mereka ya masih haram. Dan orang-orang yang seperti ini lalu tidak ingin berhubungan dengan bank apapun, cukup dengan kehidupan yang lebih sederhana, jualan minyak misalnya, karena ini lebih aman, lebih nyaman, lebih barokah dan lain sebagainya. Dan tentu saja orang-orang yang seperti ini tidak mungkin dalam konteks sekarang ya, tidak mungkin bisa mengembangkan sebuah bisnis yang besar, tidak bisa memegang jabatan-jabatan negara dimanapun, karena ya negara sudah sedemikian rupa terlibat dalam ekonomi konvensional dan ekonomi syariah gitu. Nah, logikanya adalah, mari kita lihat ini tinggal satu ya. Logikanya kan begini, kita lihat misalnya adalah ini komersial. Kita lihat misalnya ini sebagai bank Islam atau bank syariah. Bank syariah. Nah, bank syariah itu kan sebagai sebuah konsep ingin mengatakan bahwa bank ini adalah alternatif dari bank konvensional. Ini bank konvensional. Dia alternatif. Karena alternatif maka dia tidak menerapkan bunga seperti yang saya bilang.
yang diterapkan adalah kerjasama dan investasi bersama atau bisnis Jadi untuk orang-orang yang melakukan simpanan, meletakkan uang di bank syariah misalnya, bank syariah akan mengatakan kamu meletakkannya sebagai apa. Kalau titip saja maka namanya wadiah. Nah, karena wadiah maka Anda tidak dapat apa-apa, tidak akan dapat apa-apa. Jadi 1 juta naro ya sampai kapanpun tetap 1 juta, gitu kira-kira. Tetapi karena sebagian besar orang tidak mungkin mau seperti itu, maka dikelola dengan istilah wadiah dan wakalah. Wakalah artinya ya wadiah tetapi akan dikelola oleh bank. Nah, maka bank bilang, oke, uang Anda memang dititipkan ke saya, tetapi izinkan saya untuk mengelolanya. Setelah mengelola, maka saya akan bagi keuntungan. Nah, kalau di sini kan keuntungannya sudah pasti pakai persentase misalnya. Tapi kalau di sini keuntungannya nanti ngikutin berapa untungnya bank. Jadi tidak dipastikan. Bank untung berapa, maka ini akan mendapatkan keuntungan. Tapi kita tahu kalau di bank Islam ini pun ternyata beda-beda nanti. Ada wadiah gitu loh. Ada deposito tapi deposito dan lain-lain sebagainya. Yang nama-nama ini ngikutin ini. Nama-nama ini hampir ngikutin. Jadi nanti persentasenya beda-beda. Jadi persentase berapa memberikan kelebihannya beda-beda tergantung kontrak namanya apa saja. Tidak serta-merta tergantung kontrak ini. Jadi tidak serta-merta tergantung berapa keuntungannya, tapi termasuk tentang apa nama kontraknya. Apakah wadiah saja atau deposito atau investasi nanti misalnya untuk beli saham dan lain sebagainya. Nah, ini satu. Yang kedua adalah tadi sama pinjaman. Pinjaman artinya orang yang menggunakan uangnya bank. Nah, maka bank ini tidak menetapkan bunga di awal, tetapi membicarakan dengan peminjam ini, kamu untuk apa uangnya? Bahwa ketika kamu nanti punya memiliki keuntungan, maka keuntungan harus dibagi dengan bank. Nah, cuma prakteknya adalah ini tadi, orang yang menyimpan ini semuanya sebagian besar tidak akan mau menyimpan uang jika tidak ada tambahan. Nah, di satu sisi juga sama, bank tidak akan memberikan pinjaman kepada orang tanpa dia memberikan tambahan. Dan tambahannya kadang pasti pengennya pasti. Nah, karena itu lalu kemudian terjadilah kontrak-kontrak yang oleh para pengkritik dianggap sebagai hilah belaka. Hilah itu siasat fikih yang membuat bank ini kesannya adalah melakukan fikih yang halal, tetapi prakteknya sama dengan bank syariah di mana dia memberikan kelebihan kepada yang menyimpan dan meminta kelebihan bagi orang yang meminjam dari transaksi keuangan itu. Seakan-akan dia berbisnis, padahal tidak berbisnis. Seakan-akan dia melakukan investasi, padahal tidak investasi. Seakan-akan artinya begini, misal bank syariah bilang murabahah. Murabahah itu artinya adalah misalnya kepada orang yang minjam kan. Murabahah itu kan artinya adalah bank syariah ketika ada konsumen perlu mobil, lalu kemudian dia tidak punya uang, maka ketika pergi ke bank syariah, si bank syariah bilang, saya akan membelikan mobil ke dealer, lalu menjual kepada kamu. Jadi ini misalnya
ini mau beli mobil si peminjam ini. Mau beli mobil, lalu kemudian si peminjam ini mau beli mobil, tapi tidak punya uang. Kalau ke dealer, dia nggak mungkin bisa, maka dia ke bank syariah. Maka kata bank syariahnya, oke, saya akan membeli mobil ke dealer, misalnya 100 juta. Lalu ini saya jual ke kamu selama 3 tahun kredit dengan 120 juta. Nah, ini murabahah itu. Jadi si peminjam, sesungguhnya si peminjam uang ini perlunya mobil. Tapi karena nggak punya uang, dia pergi ke bank. Maka murabahah itu adalah transaksi di mana si bank akan membelikan mobil dulu dengan harga 100 juta, lalu menjualnya kepada peminjam 120 juta, sehingga bank dapat untung 20. Untung ini untuk apa ya? Untung untuk mengelola bank sama untuk membayari orang-orang yang menyimpan uang ini, untungan 20 juta ini. Jadi ini bukan bunga, kata orang syariah. Kenapa? Karena ini hasil jual beli. Beli 100, dijual 120. Jadi bukan bunga. Kalau bunga kan ditetapkan sekian persen. Nah, kalau ini tidak. Jadi hasil keuntungan maka disebut murabahah. Murabahah adalah jual beli di mana keuntungannya disepakati antara nasabah dengan bank. Nah, 20 juta ini. Karena itu ini boleh menurut ulama yang setuju dengan bank syariah. Nah, menurut yang tidak setuju, kritiknya kan begini. Pertanyaannya adalah, apakah betul bank ini membeli mobil ke dealer? Atau memberikan uang saja untuk dia sendiri beli? Untuk ngecek apakah bank membeli atau tidak, ya dicek aja. Ada nggak transaksi antara bank sama dealer ini? Ada nggak transaksi jual belinya? Ada nggak bukti-bukti suratnya? Ada nggak bayar pajaknya? Atau transaksi ini hanya kamuflase aja untuk menghalalkan bank meminta uang 20 juta dari 100 juta yang dia berikannya. Gitu kira-kira. Nah, karena itu dianggap sebagai khilaf. Dan hampir seluruh transaksi perbankan, apapun namanya, murabahah, mudharabah, ijarah, itu adalah khilaf. Menurut yang tidak setuju ya, itu adalah khilaf, itulah siasat agar bank dapat uang dari yang meminjamnya. Dia tidak betul-betul investasi, dia tidak betul-betul jual beli, dia tidak betul-betul mudharabah. Mudharabah melakukan bisnis, perdagangan, bikin industri, tidak. Tapi dia menyerahkan kepada orang lain. Dalam bahasa lain, bank itu yang dikelola cuma uang. Uangnya siapa? Uangnya nasabah. Ini. Jadi bank ini kepada nasabah yang menyimpan seakan-akan dia berbisnis, kepada orang yang memerlukan, itu seakan-akan dialah yang punya uang. Padahal dia tidak punya uang dan dia tidak berbisnis. Dia adalah mediator, sama persis dengan bank konvensional. Itu logika umum dari orang yang mengkritik bank syariah. Sehingga menganggap bank syariah pun masih sama aja, dia belum syar'i. Dia belum terbebas dari sistem kapitalisme di mana bank menjadi lembaga komersial yang menuntut keuntungan dari atau kepada orang yang menggunakan uang yang sesungguhnya bukan uang dia, tapi uang masyarakat. Itu kira-kira. Jadi kalau disimpulkan, sekali lagi isu tentang bunga bank ini, kalau disimpulkan seperti yang saya bilang, ada 4 kelompok atau 4 pandangan. Yang pertama mengatakan halal, dan sekarang sepertinya sudah sangat sedikit ulama yang berbicara itu. Yang kedua yang mengatakan haram, dan ini sudah sangat banyak yang berbicara, dan alternatifnya adalah bank syariah.
Ini banyak sekali karena sudah ada banknya, maka banyak ulama yang bicara karena bisa langsung punya koneksi, relasi, memperkuat bank syariah. Yang ketiga, syubhat. Yang syubhat juga ini masih agak mirip dan kelompok dua karena merekomendasikan bank syariah. Tapi yang ketiga, dari kelompok yang kedua lahir orang-orang yang justru mengkritik ke bank syariah karena masih dianggap sama dengan bank konvensional. Jadi halal, haram, syubhat. Yang keempat, bank syariah pun masih haram, masih belum syar'i, masih belum murni, masih belum fikih. Alternatifnya diantaranya bank harus sosial, atau kalau pakai buku-buku ini alternatifnya ya harus tidak boleh ada uang kertas lagi, harus kembali kepada dinar, kepada emas, kepada perak atau emas yang murni. Itu sebagai media transaksinya sehingga orang tidak mudah terjebak pada kamuflase uang-uang kertas yang mudah dispekulasikan oleh orang-orang tertentu atau negara bahkan dan para pialang. Tentu saja setiap orang punya pilihan masing-masing, punya alasan masing-masing. Kita perlu menghormati, paling tidak kita tidak mencerca, menghina, mencela, dan pilihan-pilihan itu tidak mudah dan kita harus mengerti dan memahami, dan apa yang kita pilih mari kita pertanggungjawabkan secara akademik maupun keyakinan. Terima kasih. Itu pelajaran terkait dengan masail fikih tentang isu bunga bank dan bank syariah serta hal-hal yang melatarinya dan dampak-dampaknya.